Nabi menasihatkan kalau ada orang yang mau meninggal dunia sudah sakaratul maut, ya, ini jangan malah diajak ngomong, malah jangan diajak bicara. Ada orang anak kumpul semua, tapi sayang nggak mau mentambih, ya, hanya diajak ngomong, Pak, sabar ya Pak, Bapak lagi sakit, Bapak sekarang harus sabar, Bapak nanti kalau semuanya ada malaikat menyambut nyawa Bapak. Gak usah ngomong, diajak ngomong, gak ada manfaatnya, gak meringankan beban dia, penderitaan dia. Maka kata Nabi, hadis dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qol, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa, kata Nabi, yang akhir ucapannya orang itu la ilaha illallah, dijamin dia pasti akan masuk surga. Para jamaah yang berbahagia, kita tahu bahwa Rasulullah seumur hidup itu sakit 2 kali. Yaitu pertama saat nerima wahyu, itu Rasulullah sampai dicelimuti oleh Siti Khadijah, oleh istrinya. Kemudian yang kedua tatkala Rasulullah mau meninggal dunia, ini Rasulullah juga sakit, ya. Sampai dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin jilid 2 halaman 24, hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Mas'ud qala, ia berkata, dakhaltu 'alan nabi, kata Ibnu Mas'ud, saya masuk ke rumah Nabi, bahwa yu'aku famasastuhu, tatkala aku masuk karena beliau sedang dalam keadaan sakit panas, kemudian saya memegang beliau dan berkata, ya, fakultu innaka latu'aku wa'kan syadida, ya Rasulullah, sungguhnya tubuhmu ini luar biasa panas sekali Tuhan, ya, panas sekali ya Rasulullah, ya. Faqala ajal, kata Nabi, iya betul, inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Jadi panasku ini, wahai Ibnu Mas'ud, sama dengan panasnya 2 di antara kamu laki-laki ini. Jadi kalau seumpamanya kita panasnya itu 40 derajat, itu Nabi 2 kali lipat, jadi sampai 80 derajat kasarnya. Itu Nabi mukanya panas, sakit luar biasa. Makanya tatkala kita sedang sakit itulah, jangan kita ini ngomongnya waduh, ini catatannya itu bukan menghapus dosa, tapi malah menambah catatan jelek. Tapi mestinya yang diucapkan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, udah, itu nasihatkan gitu. Demikian juga Nabi menasihatkan kalau ada orang yang mau meninggal dunia sudah sakaratul maut, ya, ini jangan malah diajak ngomong, malah jangan diajak bicara. Ada orang anak kumpul semua, tapi sayang nggak mau mentambih, ya, hanya diajak ngomong, Pak, sabar ya Pak, Bapak lagi sakit, Bapak sekarang harus sabar, Bapak nanti kalau semuanya ada malaikat menyambut nyawa Bapak. Gak usah ngomong, diajak ngomong, gak ada manfaatnya, gak meringankan beban dia, penderitaan dia. Maka kata Nabi, hadis dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qol, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa, kata Nabi, yang akhir ucapannya orang itu la ilaha illallah, dijamin dia pasti akan masuk surga.
Makanya hadis berikutnya, laqinu mautakum la ilaha illallah. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi, bimbinglah orang yang hendak meninggal ya, dengan mengucapkan la ilaha illallah. Biarpun dia nggak bisa mengucapkan, tapi paling nggak itu dia akan nyambung ya. Maka kadang-kadang di telinganya kita bisikkan la ilaha illallah, ucapkan Pak la ilaha illallah, dia pasti dengar itu, dengar. Maka biarpun dia nggak bisa jawab, kadang-kadang dia nangis, berarti dia connect dengan peringatan kita. Jangan malah diajak ngomong yang tidak-tidak. Tenang aja Bapak, pokoknya urusan-urusan rumah tangga udah kami siapkan semua, udah kami tanggung semua, udah nggak usah dipikirkan ya, nggak usah mikirin biaya Pak, dijamin udah kami beresin. Lah orang mau mati diajak ngomong itu nggak ada manfaatnya. Jadi kalau toh nggak bisa, paling nggak Allah, Pak Allah ya. Ini kadang-kadang bapaknya mau meninggal, saudaranya mau meninggal, malah cuma ditangisin, Pak jangan mati dulu Pak, nanti utang-utangnya siapa yang bayar Pak. Ini malah tambah penderitaan bagi dia. Jangan kau tangisi, tangisanmu itu bukan meringankan beban dia, tapi malah justru malah memberatkan kamu, memberatkan orang yang mau meninggal dunia. Makanya orang mau meninggal dunia itu keadaannya tuh dalam keadaan panas, biarpun Bapak ruangan AC ya, Bapak yang mau meninggal itu pasti dia gerah, pakaiannya minta dicopot ya, panas, jangan sudah AC dingin. Demikian juga orang mau meninggal tuh bawaannya haus saja. Maka disinilah ya, Bapak belum pernah mau meninggal sih ya, jadi ya nanti deh kalau udah mau meninggal cerita sama saya deh kalau nggak bener ya. Ini hadis Nabi itu pasti benar ya. Sampai-sampai saat-saat itu seperti itulah, kalau sudah mendekati ajal itu didatangin oleh setan, oleh iblis. Dia menjelma dengan siapa saja dia bisa menjelma, kecuali Rasulullah nggak bisa menjelma dia. Tatkala dia datang itulah dia menjelma seperti bapaknya yang sudah meninggal, ketemu neneknya, ketemu anaknya yang sudah meninggal. Dia itu sampai menawarkan sesuatu, makanan-makanan yang indah, minuman-minuman yang luar biasa ya. Maka tatkala ditawarkan seperti itulah Bapak harus kita ingatkan terus Allah itu adalah setan. Karena kalau kita terima tawarannya, dia pasti akan ada syaratnya. Ucapkan kata-kata syirik, cak bimbing kamu ikutin apa yang saya ucapkan. Dia itu akan menjerumuskan gitu detik-detik terakhirnya ini ya. Makanya orang kalau mau meninggal dunia itu kalau bisa udah dibawa, gak usah dibawa di rumah sakit, takut gak ada yang nungguin, mendingan bawa pulang aja. Udah di rumah banyak yang nungguin. Jadi jangan sampai orang mau meninggal dilepas begitu aja, jangan. Itu membahayakan untuk dirinya. Tapi harus ditambih, ditalkin terus, diperingatkan kalimat-kalimat yang thayyibah. Kalau Bapak baca buku yang judulnya Indahnya Bertemu Sama Allah, itu rangkuman dari berbagai kejadian yang nyata. Di antaranya sebagian sahabat, ada tabi'in, salafus soleh, orang-orang yang soleh yang mau meninggal dunia tapi dia nggak jadi meninggal ya. Udah mau meninggal nggak jadi meninggal. Ini ceritanya, ada seorang tabi'in mau meninggal, kemudian orang semua ngerti dia itu ahli ibadah, tapi tatkala diperingatkan ucapkan la ilaha illallah, nggak mau ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nggak mau. Orang semua heran semua ya. Herannya kenapa ini orang ahli ibadah kok mau disuruh ngucapin 2 kalimat syahadat kok malah ditolak mentah-mentah. Delalah orang ini nggak jadi meninggal. Delalah itu bahasa Jawa ya, artinya ya delalah ya, artinya nggak jadi meninggal.
Pas gak jadi meninggal itulah akhirnya ditanya, dia sudah sadar dia kala, kenapa kamu ditalkin, ditambih bagaimana yang Allah ajarkan kepada kita. Kalau ada orang meninggal suruh mengucapkan la ilaha illallah, kok kamu tolak mentah-mentah? Enggak mau. Kenapa kamu sampai seperti itu? Akhirnya dia menjawab, wahai kawan-kawan, aku dengar semua apa yang kau ajarkan kepada saya. Saya dengar kamu mengajarkan 2 kalimat syahadat, mengajarkan kalimat tauhid. Saya dengar, tapi aku enggak mau. Itu adalah menolak tawarannya syaitan, iblis yang menawarkan bermacam-macam minuman yang luar biasa. Memang saat itu aku hausnya setengah mati. Makanya kalau saya ditawarin dia dengan ada imbalan mau ngikutin ucapan dia, saya bilang enggak mau. Itu diantaranya. Makanya Bapak jangan kaget kalau ada orang sudah mendekati ajalnya dan dekat-dekat itu sering kayak dijumpai sama mbahnya, dijumpai sama ibunya, dijumpai, itu betul ya. Makanya inilah jadikan suatu pelajaran sampai tatkala putranya Nabi Nuh, Syam bin Nuh, yang sudah meninggal dunia itu 4.000 tahun ya, 4.000 tahun sudah meninggal dunia. Kemudian saat itulah kita tahu mukjizatnya Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang yang meninggal. Akhirnya dengan izin Allah, arahnya kuburannya itulah panggil Nabi Isa, tangannya kemudian diucapkan, diangkat dengan izin Allah, itu Syam bin Nuh itu bisa hidup ke dunia lagi. Ini bukan dongeng, bukan cerita, bukan berita hoak. Ini diantaranya mukjizatnya Nabi Isa yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain, bisa menghidupkan orang yang meninggal dunia. Karena zaman itu dalam ilmu kedokteran itu sudah luar biasa, lagi maju-majunya. Tapi tatkala ada orang yang bisa menghidupkan orang yang meninggal dunia, ini dokter semua menyerah. Ini nggak mungkin manusia, ini benar-benar utusan Allah ini. Tatkala sudah hidup kembali itulah ditanya oleh Nabi Isa, apa ma zahabat anni min sakaratil maut. Tatkala dia menjawab, tidak akan aku lupakan. Karena pertanyaannya, wahai Syam bin Nuh, apa yang terngiang-ngiang, apa yang selalu kau ingat-ingat sampai kamu mati yang gak akan kau lupakan? Jawabnya Syam bin Nuh, ma zahabat anni, tidak akan hilang dari ingatanku min sakaratil maut, yaitu sakitnya orang mau meninggal dunia. Itu udah sampai mati aja masih kebayang, masih terngiang-ngiang ya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, entar rasakan orang yang mau meninggal dunia itu Masya Allah, berjuta-juta kumpulan penyakit itu taruhannya cuma satu, itu paling sakit. Apalagi terhadap orang yang banyak berbuat maksiat. Itu malaikat Israel dalam mencabutnya, dalam kitab Ihya Ulumuddin itu kayak beset kulit kambing dalam keadaan hidup-hidup. Wah, Bapak belum pernah mendekati atau kalau udah pernah ngelihat orang yang mau sakaratul maut, itu beda-beda. Ada yang sakaratul mautnya gampang, orang yang soleh, nyabutnya dari bawah, tahu-tahu udah nggak ada gerakan, dari kaki dulu naik sampai akhirnya ke atas, itu langsung matanya langsung melihat, larinya roh itu mata langsung melihat. Kemudian Rasulullah SAW telah berpesan kepada kita semua, mali abdil mu'min, ini langsung firman Allah, anna Rasulullah SAW qol, yaqulullah ta'ala, Allah berfirman, mali abdil mu'min indi jazaun idha qabattu sofiyahu min ahli dunya summah tasabahu illal jannah, rawahul Bukhari. Tidak ada seorang hamba mukmin balasan di sisiku kalau kekasihnya yang ia cintai orang di dunia ini, entah itu anaknya, entah itu istrinya, entah itu suaminya,
tatkala saya ambil kok dia ikhlas ridho, kemudian dia mengharap ridho Allah, illal jannah, tidak ada balasannya kecuali surga. Maka inilah kita harus lapang dada, harus ikhlas, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu harus dihayati. Sungguhnya kami itu milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan sungguhnya kami kepadanya pasti akan kembali. Namanya miliknya diambil lagi ya, kenapa kamu marah-marah? Jangan sampai kita diambil, anak kita diambil oleh Allah, kamu kayak seperti orang kesurupan, kayak orang nggak sadar sampai ngocah kemana-mana. Ini jangan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangankan anak, kita sendiri pun akan diambil oleh Allah. Makanya saat-saat seperti itulah perbanyak ucapkan, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Boleh kita nangis. Pernah suatu hari tatkala putranya ya, anna Rasulullah rufi'a ilaihi ibnu ibnatihi. Kemudian tatkala cucunya Nabi mau meninggal, itu adalah disodorkan wa huwa fil maut, mau meninggal dunia. Fafadat ayna Rasulillah, kemudian meneteskan air mata kedua mata Rasulullah ini. Kemudian saat bertanya, ma hadza ya Rasulullah, kenapa engkau nangis seperti gini ya Rasul? Qala hadhihi rahmatun ja'alahu Allahu ta'ala fi qulubi ibadihi. Wahai Sa'ad, aku nangis ini sebagai tanda kasih sayang saya kepada cucu saya ya. Sebagai hamba, hati seorang hamba ini adalah mempunyai ada kasih sayang kepada sesama hamba. Jadi kalau nangis, anak kita meninggal nangis, itu adalah sunnatullah, kan dikasih sayang. Istri meninggal kok bapak enggak nangis, perlu dicurigai ya. Ini jangan-jangan kebenaran ya. Alhamdulillah istri saya sudah meninggal, mau cepat ganti lagi. Kalau suami menangis, tanda itu adalah kasih sayangnya kepada istri. Istri, suami meninggal, istri nangis, adalah kasih sayangnya seorang istri kepada suaminya. Ini Rasulullah aja juga cucunya mau meninggal, dan meninggal juga Rasulullah nangis. Ini hadis muttafaqun alaih. Demikian juga suatu hari bahwa seorang sahabat ini dakhala ala bani Ibrahim. Rasulullah itu masuk pada putranya Ibrahim. Ibrahim ini putranya Nabi, satu-satunya yang lahir dari rahim seorang istri selain Khadijah, yaitu Maria Kiptiyah ya. Dimana inilah diantaranya yang dicemburuin oleh Aisyah. Semua istrinya Nabi, putra-putranya itu semua lahir dari Siti Khadijah, kecuali satu-satunya, yaitu Ibrahim ini. Nah, Ibrahim ini dari Maria Kiptiyah inilah sampai Aisyah itu cemburu sama, kalau Rasulullah kalau sama Maria Kiptiyah itu sangat cemburu luar biasa ya. Maka karena apa? Karena dia bisa melahirkan seorang turunan. Tapi Ibrahim ini akhirnya meninggal dunia, masih kecil. Pas meninggal dunia itulah Rasulullah SAW kemudian juga menangis. Faja'alat aina Rasulillah tadrifan, langsung berbes mili kalau orang Jawa bilang. Tatkala disampaikan Nabi Ibrahim putranya itu adalah meninggal dunia. Abdurrahman bin Auf bertanya, ya Rasulullah, wa anta ya Rasulullah, kenapa nangis kayak seperti itu ya Rasulullah? Ya bin Auf, indaha rahmatun, tangisanku ini adalah sebagai kasih sayang. Summa atba'aha bi ukhra, kemudian yang lainnya sama ikut nangis semuanya. Maka kata Nabi, innal aina tadma, mata ini bisa meneteskan air mata, wal qalbu yahzan, hati boleh sedih, tapi wala naqulu, kami enggak bakal ngomong kecuali apa yang membuat Allah ridho. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, sesungguhnya kami wahai Ibrahim dengan berpisah dengan kematianmu, kami semua juga akan sedih. Itulah tandanya bahwa sunnatullah, kalau ada musibah yang menangis itu enggak ada masalah ya. Kalau lucu lagi kalau pas meninggal ketawa-ketawa, cengengesan, itu yang enggak ada ada tuntunannya. Jangan sekali-kali kita takziah itu cengengesan ya. Cengengesan ini adalah tidak baik. Lah, disinilah dianjurkan tatkala kita takziah ini jangan sekali-kali kita ketawa-ketawa di tempat takziah itu. Karena orang yang ketawa-ketawa waktu dia takziah itu sama dengan kambing yang mau dikorban. Kambing yang mau dikorban ngerti nomor satu sudah dipotong, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Nomor 2 masih bebe, masih sempat mau kawin itu kambing. Ini jangan sampai kita itu seperti itu, ngambil pelajaran. Kafabil mauti wa'idun, kata Nabi, cukuplah dengan kematian seseorang kau jadikan suatu pelajaran. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Pelajaran apa? Bahwa mati itu nggak harus nungguin tua. Masih muda-muda meninggal banyak sekarang ini, ya, akhir zaman ini. Mati itu nggak nungguin kita ini sudah taubat dulu baru mati, enggak. Mati itu nggak nungguin kalau kita ini sudah ahli ibadah baru mati, tidak. Mati itu nggak nungguin kita kalau sudah menjadi orang dermawan, tidak. Mati itu nggak pernah nungguin kalau kita ini sudah sakit baru mati, enggak. Banyak yang sehat tahu-tahu meninggal banyak. Makanya jadikan suatu pelajaran. Mati itu kadang-kadang ada yang sakit, ada yang nggak sakit. Ada yang masih muda, ada yang sudah tua. Ada yang sudah tua sakit-sakitan nggak mati-mati. Tapi ada yang muda nggak sakit gak apa mati mendadak. Makanya kita ini harus siap. Suatu saat dicomot oleh malaikat Israel, kita sudah siap dalam keadaan husnul khotimah. Hanya itulah yang kami sampaikan. Harapan kita semua jangan sampai kita ini lupa dengan kematian. Semakin manusia hidup di dunia lupa dengan kematian, maka dia akan celaka. Karena dia akan berbuat seenaknya saja, melanggar aturan-aturan Allah. Makanya selalu kita ingat dengan kematian. Mudah-mudahan kita meninggal semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Tutup dengan doa kita kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.